Oke, shalom anak-anak. Shalom aleihim. Selamat pagi semuanya. Pagi. Shalom, Pak. Shalom pagi, Pak. Puji Tuhan. Kita belajar hari ini meskipun masih daring, ya, tidak masalah. Yang penting kita akan belajar yang terbaik. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti siapa ya? Marcelina Sharon pimpin kita dalam doa. Ayo anak-anak kita tundukkan kepala, kita berdoa, nanti Marcelina Sharon pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur atas perlindungan dan bimbingan Tuhan Bapa. Pagi ini kami berkumpul dengan tujuan belajar, sertailah kami dan berilah kami kemudahan dalam menerima ilmu-Mu. Semoga usaha kami dan rahmat-Mu dapat menghasilkan buah yang berguna bagi kami sekarang dan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang pribadi Roh Kudus. Bahkan anak-anak sudah membuat video tentang Roh Kudus ya, lagu. Kita akan nyanyi satu lagu, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus, walaupun di mute, anak-anak harus ngikut nyanyi. Nanti Riris akan mimpin kita dengan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering, Coba anak-anak nyanyi walaupun di mute. yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, Mengalirlah. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Oke anak-anak, betapa pentingnya Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Saat-saat ini kita harus benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Jani, menurut kamu Roh Kudus itu siapa, Jani? Salah satu pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Baby. Gimana, baby? Siapa Roh Kudus, baby? Kepribadian Allah dalam konsep Tritunggal. Kepribadian Allah. Yaran, siapa Roh Kudus, Yaran? Pribadi Tuhan. Yunilai coba. Yang lebih tepat lagi deh. Roh Kudus itu siapa? Salah satu pribadian Tuhan dalam konsep Tritunggal. Iya, salah satu pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Jadi kita punya Allah yang Esa. Allah yang Esa artinya apa, Karista? Allah yang Esa artinya, Karista? Kesatuan, Pak. Itu kesatuan. Satu kesatuan, satu Tuhan, satu bukan nominal, melainkan kelompok, satu Indonesia. Ada Jakarta, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ada
kemudian pulau di Papua. Jadi satu kesatuan. Betapa pentingnya kita bergantung kepada Roh Kudus. Kalau kita bergantung kepada Roh Kudus di akhir zaman yang jahat seperti ini akan ada begitu banyak pencobaan. Kita akan melihat satu kebenaran dulu. Kita akan melihat semacam, kita akan belajar tentang bagaimana tadi kita sudah berdoa, kita sudah Roh Kudus kita sudah tahu, dan kita hari ini akan mencapai satu pelajaran tentang peranan Roh Kudus khususnya untuk martir. Bagaimana kita bisa menjadi martir kalau Tuhan kasih kesempatan. Ya. Jadi kita akan belajar merumuskan apa itu martir dan siapa saja yang menjadi martir, dan kita berpikir bagaimana atau mengapa murid-murid Kristus pilih jadi martir, dan kebergantungan kita kepada Roh Kudus bagaimana. Kita akan lihat satu film dulu. Ini film kisah nyata anak-anak, kisah nyata di gereja mula-mula. Waktu 10 menit akan kita lihat pakai film tentang martir gereja mula-mula. Anak-anak catat, nanti Pak Guru akan tanya apa kisahnya dan bagaimana siapa saja yang ada dalam tokoh ini, ya. Ada gereja mula-mula di gua-gua. Ini Yohanes. Kaisar Nero benar-benar orang, dia mengarang puisi. Dia membakar kota Roma dan menuduh orang Kristen hanya ingin supaya puisinya kelihatan benar-benar sempurna. Reason
Sorry. Kepencet, sorry, kepencet. Kalau hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Di 1 ayat 21. Oke, anak-anak, masih ada banyak hal yang mengerikan yang tidak perlu kita. Ini adalah contoh martir. Anton, bagaimana perasaanmu ketika melihat film ini, Anton? Sedih sih, Pak, perasaannya. Sedih ya? Itu anak cowok aja bisa begitu. Evita, apa yang kamu rasakan, bagaimana perasaanmu ketika nonton film ini, Evita? Sedih dan merinding, Pak. Sedih dan merinding. Putri, coba diuraikan yang jelas begitu. Uraikan bagaimana menjadi saksi Kristus, menjadi martir itu bagaimana, itu yang paling mengerikan ya. Kiranya Tuhan tidak menjauh, tidak membuat kita juga mengalami itu. Cuma kita lihat jadi orang Kristen itu tidak mudah. Jangan seperti ngomongan pendeta-pendeta sekarang. Jadi orang Kristen itu mesti kaya, diberkati, dapat mujizat. Itu Kristen-Kristen awal itu begitu loh. Gimana Putri? Coba buka Putri. Yap. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat para martir gereja mula-mula itu? Sedih, terus juga nggak tega liatnya. Terus saya juga berharap suatu saat bakal bisa berani bela Tuhan Yesus kayak gitu. Bahasanya bukan bela Yesus ya, Yesus nggak perlu dibela. Membela iman di dalam Yesus Kristus. Iman dalam Yesus Kristus. Riris, gimana Riz? Ya Pak, seru melihatnya, karena mereka mau rela-relain
mati. Nah, terus ya gitu. Jadi menurut kamu, khususnya Christine Noella, yang namanya martir apa Noella? Itu tadi kan martir semua itu. Suaranya di mute dong, suaranya. Ya, coba tegap. Nyoman dulu. Nyoman, kamu lihat film ini, itu iman orang Kristen itu begitu. Nyoman kan pernah ikut retreat kan? Iya, Pak. Nah, iman seperti Yesus itu bagaimana menurut kamu, Nyoman? Pak Guru belum ke martir deh. Ya nggak apa-apa, kamu ngomong aja bagaimana perasaan waktu kamu menyaksikan tadi. Ya ini apa, nggak tega lah Pak ngeliatnya, Pak. Nggak tega. Siapa yang tadi nonton dari awal sampai akhir, matanya melotot terus ngeliat? Siapa yang menundukkan kepala nggak tega ngeliat penderitaan tadi, angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hampir mirip semua ya, kecuali si ini nih. Si siapa nih? Ratu ya? Siapa ini? Ansel pemberani. Orang Anton aja nggak tega, tadi mau nangis malahan. Oke, kita belajar anak-anak, itu yang namanya martir. Karena ini kita belajarnya tentang problem solving, jadi anak-anak harus menemukan sendiri. Dari film tadi, anak harus bisa mengerti apa itu martir. Martir. Apa itu martir? Yeren? Martir apa Yeren? Martir itu istilah orang Kristen yang kayak menderita gitu loh, Pak. Putri, anak-anak jangan baper ya, jangan dibawa perasaan. Kita udah kembali belajar. Ini tadi filmnya nggak diputar semua loh, diputar semua terakhir tadi ngeri. Oke, Putri. Seseorang yang berjuang hingga mati dalam membela iman dan kepercayaannya terhadap Yesus Kristus. Oh gitu. Bener nggak Cani? Apa yang ngomongin Putri Cani? Bener, Pak. Bener? Benar. Menurut kamu gimana benernya? Benernya gimana? Membela iman. Membela iman. Jangan sekali-kali kamu berkata atau membela Tuhan. Membela Yesus. Kita orang-orang pembela Yesus. Yesus tidak perlu dibela. Yesus tidak perlu dibela. Karena Yesus adalah apa tuh? Tuhan. Orang-orang yang menderita seperti itu, dia yakin Filipi 1 ayat 21 tadi apa? Siapa yang mencatat Filipi 1 ayat 21? Karena mereka yakin hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Siapa tadi yang ngomong kenceng banget tuh? Saya, Pak. Sayanya siapa itu? Karista. Oh, Karista. Ya, betul Karista. Mati adalah keuntungan. Ya. Mati adalah keuntungan itu berarti hidup bagi Kristus. Tapi kalau hidupnya ceroboh, masa bodoh, hidupnya asal-asalan, hidupnya tidak benar. Jadi anak-anak, martir itu adalah mempertahankan iman. Dulu kelas 7, Bapak pernah ceritakan bagaimana penganiayaan antikris. Antikris akan datang dan menganiaya orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang akan bakal dimusuhi. Orang Kristen orang yang bakal dijahatin. Tetapi kalau kita serius ikut Tuhan, maka dapat dipastikan kita diangkat dulu, nggak mengalami penderitaan. Coba sekarang kamu tulis, mengapa orang-orang itu, coba kamu tulis satu kalimat aja, satu kalimat jangan banyak-banyak ya. Alasan apa mereka rela menderita sampai mati, membela imannya sampai mati? Waktu 3 menit. Satu kalimat aja, jangan panjang-panjang. Alasan apa mereka mau menderita sampai mati? Disalib, dipaku di tangan, dibakar hidup-hidup. Nero itu jahat sekali itu. Supaya dia bisa jalan di atas jalanan kan belum ada listrik. Maka orang Kristen dikasihin aspal, diikat pakai aspal. Namanya gala-gala. Dari kepala sampai kaki dikasihin aspal sama diikat, ditaruh di pinggir jalan. Dinyalain sebagai obor hidup. Jadi obornya bergerak. Sampai begitu loh dia ikut Tuhan Yesus. Alasan apa yang mereka bisa rela sampai begitu ikut Tuhan? Aldino sudah belum Aldino? Aldino sudah? Ayo coba Aldino disebut. Aldino. Iya Pak. Ya sudah belum kamu tulis nak?
Belum, Pak. Belum. Nah. Saya udah, Pak. Ya, siapa? Sebut namanya dong, nggak kedengaran. Baby, Pak. Baby. Nah. Alasan mereka menderita demi membela imannya itu karena mereka meyakini dan percaya Yesus adalah kebenaran yang nyata. Yesus adalah kebenaran yang nyata. Serius. Jadi Yesus kebenaran yang nyata atau yang hidup lebih tepatnya ya. Ya, oke. Iya, Pak. Sekarang siapa lagi yang sudah? Apa nilainya Anton? Sudah, Anton? Sudah, Pak. Apa, Ton? Mereka percaya bahwa mereka akan ke surga suatu saat nanti. Mereka akan yakin ke surga sesudah mati, yakin akan surga. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Siapa lagi nih? Christine sudah belum, Nak? Jawaban saya kayak Baby, Pak, percaya. Kamu Karena juga mereka kali cari tahu percaya. kali ya. Riri sudah belum, Riz? Karena mereka yakin, percaya hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka yakin hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Siapa lagi yang sudah ya, Nak? Sebut. Semuanya harus aktif ya. Karista? Alasannya karena mereka mau mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Ya, mengapa, alasan apa mereka mempertahankan imannya kepada Kristus? Yang Bapak minta kamu sebutin alasan. Ada apa sih mereka bela imannya sampai segitu banget gitu loh? Karena kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada akhir zaman mereka akan dibebaskan dari segala bencana atau kekhawatiran saat akhir zaman. Mereka akan ditolong Tuhan Yesus Kristus karena mereka percaya dan mempunyai iman. Ya, iman mereka akan bukan ditolong ya, mereka sudah nggak ditolong kok sampai mati. Mereka punya tentang namanya kerajaan surga. Ya, dan adik kembarnya Baby itu. Ya, Dan? Ya, Pak. Apa, Nak? Karena mereka percaya kalau Yesus itu juru selamat. Mereka percaya bahwa Yesus juru selamat. Oke. Sip. Siapa lagi yang belum? Kayaknya si Noela belum ya, Nak? Udah tadi dia katanya sama kayak saya, Pak. Rado. Kalau saya mereka percaya kepada Tuhan, Pak, sama kayak Baby. Lah mereka udah percaya Tuhan sampai mati, pertanyaannya itu alasannya apa gitu. Gabriel, Evita, alasan apa, Nak? Saya sama kayak Baby sama Noel, Pak. Apa samanya? Itu alasan yang paling gampang. Alasannya apa, Nak? Anak-anak perhatikan sekarang, lihat Pak Guru semua. Yesus itu jauh bernilai daripada kehidupan. Mengapa mereka mau menderita? Karena mereka percaya sesudah mereka mati, mereka memiliki apa yang namanya surga. Nilainya tinggi sekali. Yesus itu bagaikan mutiara yang begitu mahal. Harganya miliaran. Sementara hidup mereka kalau dibandingkan itu seperti kelereng aja. Nggak ada nilainya. Ibaratnya ini emas berlian permata, yang satu ini hidup itu seperti coki-coki. Tahu coki-coki? Tahu kan coki-coki kan? Tahu, Pak. Bisa dinikmati kan? Harganya berapa sekarang coki-coki? 1.000. Bisa dinikmati nggak coki-coki 1.000? Bisa. Sebentar nggak? Sebentar. Hidup ini dibanding Yesus Kristus nilainya tidak ada artinya. Kecil banget. Kalau seandainya nih, anak kecil 5 tahun, balita, orang bilang suruh milih emas 1 truk sama permen nano-nano. Tahu permen nano-nano kan? Permen nano-nano dibuka yang warna-warni itu sama emas murni 1 truk. Anak kecil itu kira-kira pilih emas murni 1 truk atau nano-nano? Baby, pilih mana, Beb? Kalau anak kecil ya, Pak, pasti milih permen karena dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti, dia pasti pilih permen. Kalau kamu ditawarin gitu, pilih mana? Saya pilih emas lah, Pak. Pilih emas 1 truk. Kalau kamu beli emas 1 truk, makan permen nano-nano seumur hidup nggak kira-kira? Sampai saya di surga saya masih bisa makan kali, Pak.
Sampai di surga, kamu diketawain temen tuh, ya tuh. Nah nilainya kau jauh banget kan? Yesus tuh nilainya jauh sekali. Dan kita satu-satunya iman kepercayaan yang ada jaminan masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan kira-kira. Oleh sebab itu doa tidak boleh ada kata semoga, tidak boleh ada mudah-mudahan, tidak boleh. Kalau ada mudah-mudahan, ada semoga, jangan ngomong amin. Karena amin itu ya demikianlah adanya. Jadi alasan apa? Yes, mereka mau mati sampai berkorban sampai mati karena Yesus memiliki nilai yang tinggi. Sampai surga dia akan ketemu Tuhan. Tuh. Itu alasan yang utama. Siapa saja kira-kira yang di film tadi rela sampai mati? Siapa saja tadi, Nak? Siapa saja tadi, Nak? Orang, Pak. Ya orang macan gimana tuh ya? Pribadi orang-orang yang percaya. Coba di buku dibuka tentang martir. Halaman berapa? 55 nggak salah ya? Dibuka. Sudah? Cepat waktu kita tinggal 20 menit. 10 menit. 20 menit lebih. 20 lagi. Coba di dalam buku halaman 55 siapa saja, Nak? Polikarpus. Polikarpus. Siapa yang bisa ngomong tentang Polikarpus? Siapa yang bisa menghafal tentang Polikarpus? Polikarpus sudah 86 tahun aku mengikut Kristus. Aku tidak takut api yang sementara, tapi api yang di neraka itu api yang kekal. Yang di gua tadi adalah Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya. Yohanes itu sebelum dibuang di Pulau Patmos, Nak, itu digoreng sama prajurit Roma, itu digoreng. Badannya melepuh begitu, dipikir dia mati. Diambil dari gorengan, dibuang. Waktu dibuang dia merangkak, masih hidup. Dibuang di Pulau Patmos. Dia bisa menulis, dia bisa melihat surga, ada yang namanya Kitab Wahyu. Nah, salah satu muridnya Yohanes itu Polikarpus. Mati dibakar juga sih. Siapa lagi di situ? Putri? Siapa lagi Putri di situ? Nanti dibaca ya. Siapa, Put? John Wycliffe. John Wycliffe. Apa John Wycliffe di situ? Coba dibaca singkat deh. John Wycliffe lahir di sebuah desa kecil di Yorkshire, Inggris tahun 1325. Terus? Dia melayani dan berjuang demi Kristus. Tetapi ironisnya dia ditolak dan dianiaya oleh gereja dan bukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Cut sampai di situ. Jadi penderitaan itu tidak dari luar juga, tapi dari dalam. Kenapa dianiaya? Karena pengajarannya berbeda, dipikir sesat. Dulu orang ngomong bumi itu bulat, gereja marah, dibakar hidup-hidup, ajaran sesat. Bumi itu datar, kenapa kamu ngajarin bumi bulat? Dan kenyataannya sekarang kan bumi bulat. Siapa lagi, Aaron? Dietrich Bonhoeffer. Coba dibaca di atasnya, apa itu? Lahir di mana dia? Dia pendeta Jerman. Kenapa dia bisa jadi itu martir? Dia tidak mau Dia menolak kebijakan Hitler. Hitler bukan Hitler. Ada satu lagi nggak salah ya? Siapa lagi di situ ya? Ada John Bunyan, Pak. John Bunyan apa, Marcel? Lahir pada tanggal 30 November 1928 di Harrowden, Elstow, Inggris. Pada tahun 1660, di saat Raja Charles II memerintah Inggris, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen non-konformis atau orang-orang Kristen yang tidak sepaham dengan gereja Inggris. Salah seorang yang ditangkap adalah John Bunyan. John Bunyan dipenjarakan di Bedford selama 12 tahun. Tapi kuncinya dia menerjemahkan apa? Alkitab dalam bahasa Inggris. Jadi Alkitab yang terkenal itu namanya Alkitab King James. Raja James ini, King James ini menyuruh orang menerjemahkan Alkitab. Ada Alkitab, kalau nanti kalian udah besar,
Kalian baca Alkitab bahasa Inggris namanya King James. Dan itu dipikir terjemahan yang paling sempurna. Tetapi John Bunyan bilang nggak bisa, Alkitab itu ada banyak tafsir, dia terjemahkan yang lain. Dia rela membela kebenaran sampai mati. Yang terakhir anak-anak, ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita mencari Tuhan, sampai berani menderita, sampai begitu kuat, mereka kuat, rela sampai bayinya dimakan kepalanya sama itu, rela mengerikan seperti itu. Siapa yang memberi kekuatan? Siapa tahu? Ayo, siapa yang memberi kekuatan mereka bisa sampai kuat begitu? Siapa yang memberi kekuatan? Evita. Bagaimana mereka bisa kuat, Evita? Bagaimana mereka bisa semangat sampai rela menderita seperti itu? Siapa yang memberi kekuatan, Evita? Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi kita ini kebergantungan kita penuh kepada Roh Kudus. Jangan kita menderita begitu ya nak ya. Menderita ibadah seminggu sekali aja kita malas. Waduh, kamu udah lihat film kayak tadi ya. Rela menderita kayak gitu. Coba kamu menderita. Bangun pagi ibadah. Siapa yang biasa ibadah hari Minggu angkat tangan Minggu pagi. Minggu pagi. Jam berapa ya Ran? Jam berapa? 8. Jam 8. Kamu udah bangun belum? Belum. Belum. Jadi nggak ibadah dong? Ibadah. Lu masa ibadah dengan tidur? Enggak, maksudnya telat. Oh telat. Waduh, ibadah nggak boleh terlambat. Begitu menderita buat Tuhan, bukan mengalami aniaya begitu ya. Jangan sampai deh. Putri ibadah jam berapa Putri? Jam 11 Pak. 11 masih bisa bangun siang. Oke, mengapa kita perlu bergantung Roh Kudus? Coba kamu tulis. Mengapa kamu bergantung Roh Kudus? 2 saja. Masing-masing menyebutkan 2, terus kita akan selesaikan pelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak, cepat waktu kita 10 menit lagi, nak. 2 hal saja mengapa kamu bergantung kepada Roh Kudus. Coba, ada 2 hal saja mengapa kamu bergantung benar kepada Roh Kudus. Sekarang, Chani, kenapa kamu bergantung kepada Roh Kudus? 2 hal. Karena Roh Kudus memimpin kita pada kebenaran. Riris? Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan. Sebagai jaminan DP segala sesuatu yang disiapkan. Putri, apa Putri? Karena Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap orang untuk memungkinkan kita menaati instruksinya. Supaya kita taat terhadap firman-Nya. Rado, satu-satu aja deh. 2 nggak keburu. Karena Roh Kudus salah satu pribadi Tuhan, Pak. Satu pribadi Tuhan yang layak disembah. Si Jabat, Aldino. Karena Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus apa? Penghibur. Penghibur. Kristinuela. Karena Roh Kudus adalah penghibur. Sama penghibur, barusan penghibur, kamu penghibur juga. Sharon? Karena Roh Kudus menuntun kita agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Iya, Ran. Karena Roh Kudus mengajarkan untuk menaati perintah Allah. Mentaati Sata. Natania Karista. Karena Roh Kudus yang menolong dan memimpin kita. Beben? Karena Roh Kudus dapat memberikan yang terbaik dalam segala hal. Yang terbaik, Baby. Saya nih, Pak. Ya. Karena Roh Kudus adalah kepribadian Tuhan yang hidup dan mendapat menjadi jaminan hidup maksudnya dapat menjadi jaminan hidup agar menjalani perintah Tuhan, Pak. Jaminan hidup kekal gitu aja. Jadi sekarang lihat Pak Guru simpulkan nih, perhatikan. Martir itu adalah orang yang mempertahankan imannya lebih tepat oleh pimpinan Roh Kudus, diberi kekuatan, dan dia rela membayar harganya dengan nyawanya. Kenapa? Karena Yesus punya nilai tinggi, ada jaminan keselamatan. Jadi kita harus punya komitmen, kita tidak perlu menderita martir seperti tadi. Baca Alkitab tiap hari aja, doa tiap hari saja, itu perlu perjuangan. Tuhan nggak perlu dibela, Tuhan itu berkuasa. Kita jadi orang bodoh kalau membela agama atau membela Tuhan. Kita harus mempertahankan iman kita. Coba sekarang terakhir, PR, tulis nanti masuk Google Classroom.
alasan apakah mereka orang percaya, alasan apakah orang percaya rela menderita buat Tuhan? Satu, alasan apa? Berilah alasan atau alasan apa mereka rela menderita sampai mati. Kedua, mengapa kita harus bergantung kepada Roh Kudus? Mengapa kita harus bergantung kepada Roh Kudus? Jelaskan arti kata martir dan berilah satu contoh dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Satu contoh orang yang martir dalam Alkitab, satu martir di luar Alkitab. Yang di luar tadi sudah kita baca ya, sudah disebutkan, diceritain ya. Yang dalam Alkitab Pak Guru memang nggak sebutkan. Nanti kamu cari itu di Kisah Rasul pasal 7 ada. Oke, anak-anak, sebelum kita akhiri ada yang ingin tanya? Silakan tanya. Tugasnya kirim di mana, Pak? Di WA. Dikirim di WA. Tidak boleh lebih dari jam 5. Ada pertanyaan lagi selain PR? Pelajaran tadi ada pertanyaan? Oke, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Ramlan mau menyampaikan sesuatu, Pak, buat anak-anak kita. Ya, terima kasih Pak Timo. Selamat pagi anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini, Bapak menilai kalian cukup beraktivitas dalam pembelajaran kali ini, ya. Jadi diharapkan untuk yang berikutnya mungkin lebih aktif lagi, karena dikhawatirkan juga kita tetap mukanya memang masih jauh, jadi ya terpaksa seperti ini, yaitu dengan belajar daring. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Timo atas kesempatan yang telah diberikan, dan mudah-mudahan anak-anak lebih aktif lagi dalam beraktivitas di dalam BDR ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak Ramlan, kita hampir setiap mata pelajaran kecuali ulangan kita selalu Zoom. Justru dengan daring ini KD kita semua terpenuhi Pak. Ini KD terakhir Pak. Ya puji Tuhan. Oke anak-anak, kita terima kasih buat Pak Ramlan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami telah mengakhiri pelajaran kami, ajar kami punya komitmen, kami serius, kami melihat satu tayangan betapa mengerikan orang-orang yang mempertahankan imannya. Ajar kami punya komitmen yang jelas ikut Tuhan. Walau kami tidak menderita seperti itu, kami tidak sengsara seperti itu, ajar kami juga Tuhan, sungguh-sungguh mau berkorban waktu kami, berkorban tenaga kami, untuk kami mengikut Tuhan. Karena kami tahu surga tidak murah, surga tidak asal-asalan, surga hanya dimiliki orang yang mau sungguh-sungguh, yang mau berkorban buat Tuhan. Sehingga kami dilayakkan, kami dijamin untuk memiliki kerajaan surga. Terima kasih, Engkau berkati Pak Ramlan yang ada di tengah-tengah kami. Engkau berkati segala sesuatunya, apa yang diinginkan, apa yang ingin dicapai. Tuhan berkati, Engkau pulihkan segala sesuatunya, sehingga ada sukacita besar, berkat tanpa batas mengalir untuk Pak Ramlan. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan, kami akhiri pelajaran kami hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.